Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yosi Etna. Di video kali ini saya akan berbicara tentang PTSD ya. Ini khusus untuk mahasiswa psikologi. Jadi PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder ya. Di sini merupakan salah satu rangkaian ya, jadi merupakan salah satu materi yang ada di dalam psikologi, khususnya psikologi klinis ya. Di sini apa sih yang disebut dengan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder ya. Nah, seperti yang kita ketahui, gangguan yang apa yang dinamakan PTSD itu adalah gangguan yang ditandai dengan kegiatan dengan kegagalan untuk pulih ya setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan ya, itu PTSD. Jadi kondisi ini bisa berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun dengan pemicu yang dapat membawa kembali kenangan trauma disertai dengan reaksi emosional dan fisik yang intens ya. Jadi waktunya itu intens ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, gejalanya apa saja? Nah, ini ya kita bicara tentang gejalanya. Oke, sebentar. Nah, sebelum kita mengalami gejalanya, itu secara umum sih secara umum ini akan terjadi pada perilaku ya, gejalanya itu mengenai perilakunya. Di sini adalah bisa ada agitasi, ada iritabilitas, kemudian ada isolasi sosial ya, kewaspadaan yang berlebihan, kemudian perilaku melukai diri sendiri ya khususnya, atau sikap yang tidak ramah. Itu yang terjadi pada PTSD ya. Oke. Jadi materi ini saya ambil dari, jadi materi ini adalah saya ambil dari bukunya Glenn Ciraldi, yaitu tentang The Post Traumatic Stress Disorder ya. Jadi ini source book ya. Oke. Kita lanjut. Nah, apa sih tentang PTSD itu? Nah, PTSD di sini adalah post traumatic stress gangguan, yaitu stres pasca trauma ya, atau GSPT ya dibalik ya, adalah gangguan psikologis yang terjadi pada orang-orang yang pernah mengalami suatu peristiwa yang tragis atau luar biasa. PTSD ini muncul karena adanya peristiwa ya, atau serangkaian peristiwa yang sangat menekan seperti pemerkosaan, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, perang, kecelakaan, bencana alam, atau kerusuhan politik ya. Nah, di sini ada pemicu PTSD ya. Jadi pemicunya ini dikategorikan sebagai traumatic stressor ya. Sedangkan pemicu stres atau kecemasan biasa disebut dengan ordinary stressor atau adjustment stressor ya. Jadi pada individu yang mengalami ordinary stressor kebanyakan mampu mengatasinya, sedangkan sebaliknya untuk peristiwa traumatic stressor ya belum tentu semua individu itu mampu mengatasinya karena adanya perbedaan kapasitas di dalam menghadapi catastrophic stress itu sendiri ya. Nah, lanjut ya. Nah, di sini banyak sekali ya potentially traumatic event and stressor. Di sini yang pertama ada faktor kesengajaan manusia ya. Ada A, B, C, D, E sampai dengan O. Nah, ada pertempuran, ada pelecehan seksual, pelecehan fisikal, penyiksaan, perbuatan kriminal, penyanderaan, pelecehan, teroris ya, atau peristiwa ledakan bom, menyaksikan pembunuhan, ada ancaman, menyaksikan reaksi ketakutan orang tua, ada efek alkohol ya, kemudian ada bunuh diri atau bentuk lain dari kematian yang mendadak atau ancaman kematian, dan ada juga kerusakan atau kehilangan dari bagian tubuh seseorang. Nah, kemudian yang kedua di sini ada faktor ketidaksengajaan manusia. Di antaranya yaitu adalah karena faktor industrial ya, kebakaran, kemudian ledakan kendaraan bermotor, kapal karam ya, kapal tenggelam, bencana nuklir, runtuhnya bangunan, kemudian ada kerusakan akibat operasi pada tubuh atau kehilangan bagian tubuh
seseorang ya. Kemudian yang ketiga di sini ada faktor bencana alam. Ya, faktor bencana alam di sini itu ada angin ribut, angin topan, kemudian tornado, banjir, gempa bumi, salju longsor ataupun ada tsunami ya. Lanjut. Nah, gejala PTSD tadi apa? Sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi gejala PTSD ini mengacu pada DSM-4 ya yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association. Itu di sini ada 6 ya. Yang pertama yaitu adanya pemunculan stresor. Kemudian yang kedua adanya peristiwa yang dialami lagi ya, terulang lagi. Kemudian ada penghindaran. Kemudian selanjutnya ada pemunculan ya. Kelima yaitu durasi gejala dalam kriteria gejala yaitu gejala lebih dari 1 bulan. Yang selanjutnya yaitu adanya gangguan dalam kehidupan ya. Lanjut. Nah, di sini saya ada juga detail-detail gejalanya. Yang pertama yaitu gejala pemunculan stresor. Yang pertama, orang mengalami, menyaksikan atau mempelajari peristiwa yang melibatkan kematian yang tragis, kecelakaan serius atau kekejaman pada diri sendiri dan orang lain ya. Nah, yang kedua, orang yang mengalami ketakutan, ketidakberdayaan, kemudian atau ketakutan hebat ya pada anak-anak. Respon tersebut mengakibatkan perilaku kacau atau memprovokasi. Jadi ada trauma ya di sini. Kemudian selanjutnya ada gejala dari peristiwa yang dialami lagi, diulang ya, ditunjukkan oleh yang pertama, perilaku mengungkit kembali peristiwa yang mengganggu tadi ya. Kemudian yang kedua, mengingat kembali mimpi buruk suatu peristiwa ya. Selanjutnya ada perilaku atau seolah-olah trauma tersebut muncul kembali, ada ilusi, halusinasi dan kembali ke masa lalu yang bersifat disosiatif ya. Kemudian yang keempat ada distress psikologis yang hebat atas munculnya tanda-tanda internal atau eksternal yang mensimbolkan dengan suatu aspek dari trauma tersebut ya. Jadi di sini ada trauma kembali ya. Yang selanjutnya yaitu reaksi psikologis yang muncul berulang-ulang seperti pada gejala di atas tadi ya. Nah, lanjutnya yang ketiga di sini ada gejala dari indikator penghindaran. Di sini yang pertama adanya upaya-upaya untuk menghindari pikiran ya, perasaan atau hal lain yang dapat mengingatkan kembali pada peristiwa traumatis ya. Yang kedua adanya upaya-upaya untuk menghindarkan diri dari aktivitas, tempat, atau orang yang terkait dengan peristiwa traumatis. Jadi kembali ada traumanya. Yang ketiga, yaitu adanya ketidakmampuan mengingat aspek penting dari peristiwa traumatik tersebut. Ya. Yang keempat, jadi ada berkurangnya minat atau partisipasi secara nyata pada aktivitas yang dahulunya merupakan aktivitas yang menyenangkan. Jadi dulu ketika dia misalnya berolahraga ya, itu merupakan peristiwa menyenangkan bagi seseorang. Tapi ketika mengalami PTSD, jadi peristiwa olahraga itu menjadi peristiwa atau aktivitas yang tidak menyenangkan lagi ya. Selanjutnya di sini ada gejala indikator pemunculan, yaitu ada perasaan terasing, kemudian ada rentang afeksi yang terbatas, kemudian ada merasa masa depan yang suram ya. Nah, selanjutnya di sini ada gejala gangguan kehidupan, yaitu gangguan yang menyebabkan distres dalam fungsi sosial atau bidang penting lainnya ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, prevalensinya di sini dari kalangan psikiater memperkirakan antara 1-3% dari populasi penduduk dunia secara klinis pernah mengalami PTSD ya. Nah, di sini ada chapter kedua ya, making sense of the bewildering symptom ya. Di sini yang pertama adalah anxiety, yaitu kecemasan ya. Jadi PTSD ini dianggap sebagai gangguan kecemasan. Apa sih kecemasan itu? Nah, kecemasan itu ketika otak merasakan adanya ancaman fisik, mengalami perubahan dengan mempersiapkan tubuh untuk menghadapi atau lari ya. Jadi ada dua pilihan, menghadapi atau lari ya. Jadi ada pesan yang masuk, kemudian diterima oleh
syaraf kita ya dalam darah hormon. Nah, kemudian diolah menjadi hormon, akhirnya berkembang ke seluruh tubuh, akhirnya menyebar ke otot, jantung, pernafasan, dan otak yang paling tajam ya, yang lebih banyak. Jadi peristiwa traumatis atau cemas dapat mengubah struktur dan fungsi sel saraf itu sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada normal associative consciousness ya. Jadi ketika ingatan normal dipicu atau sengaja diambil mereka dapat memeriksa ingatan dan pergi pada ingatan lainnya dan dengan mudah dikembalikan ya. Jadi saya ulang, ketika ingatan normal itu dipicu atau sengaja diambil ya, diambil mereka jadi mereka itu dapat memeriksa kembali ingatan tersebut atau pergi pada ingatan lainnya dan dengan mudah dikembalikan ya. Nah, selanjutnya di sini ada disosiasi. Merupakan mekanisme pertahanan diri ya, di mana kita melarikan diri atau melupakan pengalaman yang menyedihkan ya. Jadi ada mekanisme pertahanan diri, dia melarikan diri ya. Jadi melarikan diri dari kenyataan atau melupakan peristiwa yang menyedihkan, itu namanya disosiasi ya, merupakan mekanisme pertahanan diri. Nah, melarikan diri atau melupakan dengan cara memisahkan atau memberikan batas pada ingatan yang membuat trauma daripada terhubung pada memori yang lain. Jadi itu yang dinamakan disosiasi ya. Jadi mekanisme pertahanan diri. Oke. Kita lanjut. Nah, ini nih. Jadi grafiknya seperti ini ya. Seperti ini, ada memorinya, ada present awareness and identity, kemudian ada walling off process, kemudian di sini ada disosiasi traumatic memory material. Jadi ada thoughts, emotion, sound, body memories, identity atau ego state, ya, ada image, taste dan behavior. Jadi di sini juga ada triggernya, itu pemicunya sudah terlihat ya, sudah jelas. Oke, kita lanjut. Nah, triggersnya. Tadi kan di depan sudah kita bicarakan tentang gejalanya. Nah, sekarang kita pemicunya, triggernya. Pemicu adalah isyarat atau sering tidak menakutkan dan menjadi asosiasi pada trauma asli. Ya, jadi banyak pemicu yang dapat mengaktifkan jadi banyak pemicu yang dapat mengaktifkan memori traumatis ya, itu trigger ya, pemicu dari PTSD. Nah, lanjut. Nah, di sini traumatic event dan trigger. Nah, pemicu dan kejadian sebenarnya. Jadi awan mendung, angin kencang itu kejadian sebenarnya adalah angin topan. Kembang api pemicunya, kejadian sebenarnya adalah pertempuran atau suara tembakan ya. Kemudian hujan, awan mendung itu kejadian sebenarnya adalah banjir bandang ya. Demikian juga kamar tidur, berbaring, menutup mata, itu seperti kejadian sebenarnya adalah pemerkosaan. Kemudian kritikan dari bos, kemudian ada pemadam kebakaran, polisi, militer, ya, prajurit perang, kemudian putih telur, ya. Jadi putih telur ibaratnya seperti semen, jadi cairannya sperma itu namanya semen ya, atau mirip seperti putih telur. Kemudian ada kemacetan, bom mesin, itu seperti kejadian sebenarnya adalah di bom di Irak, seperti itu ya. Jadi traumatic event dan triggersnya bisa kita dilihat di sini ya. Jadi pemicunya apa, kemudian kejadian sebenarnya apa, sudah ada di materi ini ya. Kita lanjut. Nah, kinds. Nah, ya bisa dilihat di sini ada visual, ada auditory, ada olfactory, ada gustatory, kemudian ada physical ya. Banyak ya. Jadi jenisnya banyak. Visual di sini melihat darah, itu tubuh terluka. Sound, letupan knalpot seperti suara tembakan. Smell, ya, semen, tadi putih telur seperti pelecehan seksual dalam pelecehan seksual. Kemudian taste, ya, rasa, makan hamburger seperti dalam kecelakaan di restoran cepat saji. Kemudian di body ya, di fisik itu ada kinestesia, ada taktil ya. Jadi kalau kinestesianya itu gerakan berlari, kemudian ada dalam kekerasan seksual ya. Kalau taktil itu sentuhan karena dipegang, itu merupakan KDRT. Kemudian di sini ada significant date of
significant date or session ya. Jadi trauma pada hari ulang tahun, kemudian ada stressful event and arousal yaitu teguran dari bos ya, kekerasan oleh figur ayah. Kemudian ada strong emotion sendiri atau ditinggalkan, thoughts ya, berpikir sebagai orang yang tidak berguna. Jadi kekerasan verbal saat dini ya, micunya. Kemudian di sini ada behavior yaitu mengendarai sesuatu seperti kecelakaan yang serius. Kemudian out of the blue di saat santai ya, bisa seperti tertimpa musibah saat lalai dengan kondisi tertentu. Yang terakhir ada kombinasi ya. Jadi jalan-jalan pada di sini disebutkan jalan-jalan pada musim panas di malam hari, yaitu seperti terjadi peristiwa perampokan ya. Jadi kainnya jenisnya itu banyak sekali ya. Di sini disebutkan ada 12. Jadi bisa kita lihat termasuk jenis yang mana PTSD yang kita alami ya. Oke, lanjut. Nah, why does dissociation occur? Ya, di sini disosiasi adalah seperti yang sudah tadi disebutkan di awal. Disosiasi adalah mekanisme pertahanan alam bawah sadar yang membantu seseorang melindungi aspek emosional dirinya tentang beberapa peristiwa traumatik atau peristiwa yang menakutkan dengan membiarkan pikirannya melupakan atau menjauhkan dirinya dari situasi atau memori yang menyakitkan. Itu disosiasi ya. Jadi gangguan-gangguan disosiasi ini terjadi karena salah satu bagian dari jiwa atau kesadaran terpisah dari bagian-bagian lainnya. Gangguan tersebut ya disebabkan oleh represi yang hebat dan yang ditekan maaf, biasanya dihubungkan dengan hasrat-hasrat seksual ya pada masa kanak-kanak yang tidak dapat diterima. Kemudian pada masa dewasa, hasrat-hasrat seksual itu, di sini contohnya seksual ya, hasrat-hasrat seksual itu bertambah kuat, kemudian sampai pada akhirnya sering terwujud sebagai tindakan seksual yang impulsif ya. Nah, represi tersebut kadang tidak mampu mengatasi hal-hal trauma ya. Oleh karena itu, individu harus berusaha menghilangkan seluruh peristiwa yang ditekan dari kesadaran yang ada. Caranya bagaimana? Caranya dengan memisahkan seluruh bagian dari kepribadian dari kesadaran atau dengan memperoleh suatu identitas baru untuk bagian yang telah ia pisahkan dari dirinya ya. Jadi itu ya, disosiasi itu sudah bisa dipahami ya dari sini bahwa ada disosiasi, kemudian ada gangguan-gangguan disosiasi juga ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sini. Nah, ini di sini ada variasi disosiasi. Banyak ya, ini ada depersonalisasi, kemudian ada amnesia, ada disosiatif flashback, kemudian FOMO, ada disosiatif identity disorder atau DID ya. Berikut akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini ada dispersonalisasi. Nah, seseorang memiliki perasaan yang menetap atau berulang bahwa dirinya terpisah dari jiwa atau tubuhnya. Namun di sini ia tidak mengalami psikotik ya, dengan kata lain ia tidak menyadari realita. Jadi saya ulangi, seseorang memiliki perasaan yang menetap atau berulang bahwa dirinya terpisah dari jiwa atau tubuhnya ya. Namun di sini dia tidak menyadari adanya realitas ya. Oke. Lanjut, amnesia. Nah, amnesia ya, seseorang tidak dapat mengingat informasi personal yang penting. Biasanya berupa hal traumatik atau yang menimbulkan stres. Di sini biasanya seseorang itu mengalami gangguan ingatan spesifik saja, dengan kata lain ingatan yang tidak bersifat umum ya. Saya ulangi, jadi pada amnesia biasanya seseorang mengalami gangguan ingatan secara spesifik saja
Jadi ingatannya ini yang tidak bersifat umum. Jadi informasi yang dilupakan biasanya tentang peristiwa yang menegangkan atau traumatik dalam kehidupan seseorang, ya. Jadi amnesianya seperti itu. Oke, kita lanjut. Fogu, ya. Fogu. Apa itu fogu? Nah, di sini semua ciri amnesia disosiatif ditambah dengan pada saat seseorang mengalami episode meninggalkan rumah atau tempat kerja secara tiba-tiba tanpa suatu penjelasan, ya. Misalnya bahasa Jawanya minggat. Nah, itu ya. Atau tempat kerja secara tiba-tiba tanpa suatu penjelasan. Tiba-tiba pergi begitu saja, ya. Atau bepergian keluar kota dan tidak mampu mengingat identitas atau masa lalunya, dan ia mungkin bisa menggunakan identitas yang baru. Itu yang dinamakan fogu, ya, amnesia disosiatif, ya. Jadi dia itu tiba-tiba meninggalkan rumah, meninggalkan tempat kerja atau pergi keluar kota, ya. Dan dia tidak tanpa suatu penjelasan, dia tidak mampu mengingat identitas atau masa lalunya, dan bisa jadi dia menggunakan apa? Identitas yang baru. Jadi kalau misalnya di tempat yang lama dia menggunakan nama A, ketika mengalami fogu dia menggunakan identitas yang bernama B, ya. Itu yang dinamakan fogu, ya. Lanjut. Nah, jadi perilaku seorang dengan fogu disosiatif ini lebih bertujuan dan terintegrasi dengan amnesianya, ya, dibandingkan pasien dengan amnesia disosiatif, ya. Jadi pasien dengan fogu disosiatif ini telah berjalan-jalan secara fisik nih dari rumah, kemudian dan situasi kerjanya, dan tidak dapat mengingat aspek penting identitas mereka sebelumnya, ya. Jadi mereka melupakan identitas yang lama dan bisa menggunakan identitas yang baru. Itu yang dinamakan fogu, ya. Oke, lanjut. Dissociative flashback. Nah, di sini menarik diri menjauh dari pengalaman traumatis yang pernah terjadi. Jadi pengalaman tersebut seolah-olah terjadi pada masa kini, ya, yang mana pengalaman tersebut muncul dalam pikiran secara tiba-tiba, ya. Jadi ada flashback, ya, muncul dalam pikiran secara tiba-tiba, ya. Sebagai contoh, nah di sini saya mengambil di dalam buku ini ada seorang veteran tempur Vietnam bernama Bob, ya. Pada 4 Juli seorang remaja secara membabi buta melemparkan granat di dekat pasangan Bob. Seketika itu, ya, Bob langsung menerkam remaja tersebut agar tidak terjadi ledakan pada pasangan si Bob. Padahal kondisi tersebut sudah berlalu. Jadi ya, sudah berlalu. Namun Bob seakan-akan melihat kilas balik dari kejadian traumatis yang pernah ia alami sebelumnya. Ya, jadi bisa jadi dia mengalami jenis yang kind, ya, yang tadi di atas, yaitu pada son, ya. Nah, di sini seolah-olah ia menonton film dari tragedinya yang lalu, ya. Jadi ada flashback karena dia adalah seorang veteran tempur Vietnam, ya. Jadi itu. Di sini dia dissociative flashback-nya yaitu jadi pengalaman tersebut seolah-olah terjadi pada masa kini, ya. Padahal yang mana pengalaman tersebut muncul dalam pikiran secara tiba-tiba, ya. Itu yang terjadi. Itu yang dinamakan dissociative flashback, ya. Lanjut. Nah, yang berikutnya di sini ada dissociative identity disorder atau DID, ya. Disebut juga sebagai gangguan kepribadian ganda, ya. Di sini klien atau seseorang memperlihatkan 2 atau lebih identitas atau status kepribadian yang berbeda yang seringkali mengendalikan perilakunya, ya. Jadi masing-masing kepribadian tersebut antara lain ingatannya, perilakunya, kesenangan pribadi yang mungkin sangat berbeda dengan kepribadian primordialnya, jadi kepribadian aslinya, ya. Jadi gangguan ini disertai dengan
ketidakmampuan untuk mengingat informasi personal yang penting ya. Jadi di sini dissociative identity disorder, DID ya. Gitu ya. Jadi memperlihatkan dua atau lebih atau status kepribadian yang seringkali mengendalikan perilakunya ya. Jadi disertai dengan ketidakmampuan untuk mengingat informasi personal yang penting. Itu yang dinamakan dissociative identity disorder. Oke. Nah, di sini how do we know when one is dissociative? Jadi bagaimana sih kita mengetahui ya gejala-gejala umum untuk seluruh tipe gangguan disosiatif? Yang pertama di sini adanya hilang ingatan. Tadi di depan sudah disebutkan ya adanya hilang ingatan atau amnesia ya. Jadi di sini yang pertama gejala umum untuk seluruh tipe gangguan disosiatif yaitu yang pertama meliputi adanya hilang ingatan atau amnesia ya terhadap periode waktu tertentu, pada kejadian tertentu dan pada orang tertentu ya. Kemudian yang kedua, ada masalah gangguan mental, biasanya meliputi depresi atau kecemasan, anxiety ya. Kemudian yang ketiga, adanya persepsi terhadap orang dan benda di sekitarnya tidak nyata, derealisasi ya. Jadi ada persepsi terhadap orang dan benda di sekitarnya tidak nyata ya. Kemudian adanya identitas yang buram. Nah, selanjutnya di sini adanya depersonalisasi ya. Jadi itu gejala umum untuk seluruh tipe gangguan disosiasi ya. Lanjut. Nah, apakah disosiasi itu buruk ya? Is dissociating bad? Jawabannya adalah tergantung ya, tergantung di sini apa? Jadi sebab dikarenakan di sini ya, disosiasi sendiri adalah sesuatu yang kebanyakan orang lakukan yang kadang-kadang dapat membantunya ya. Contohnya seperti ini, kita mungkin membayangkan melarikan diri dari pekerjaan untuk beberapa saat untuk melamunkan tentang hal-hal yang romantis. Nah, seperti itu ya, kadang-kadang istirahat sebentar gitu ya. Kita misalnya tahu-tahu kita tiba-tiba membayangkan ketemu mantan, ketemu sesuatu yang menyenangkan pikiran kita. Nah, itu contohnya ya. Jadi disosiasi itu sendiri adalah sesuatu kebanyakan orang lakukan yang kadang-kadang dapat membantu ya, dapat membantu orang tersebut untuk apa? Itu tadi untuk membantu dia dalam relaksasi dirinya ya. Jadi misalnya tadi sudah saya sebutkan bahwa misalnya saya nih ketika saya masak tiba-tiba bukan masak ya terlalu ini ya. Ketika misalnya tiba-tiba saya ngetik nih ya, saya ngetik. Nah, ketika ngetik tiba-tiba ada sekilas muncul bayangan bentar aku tak membayangkan sesuatu yang romantis, misalnya ketemu dengan pasangan kita, atau ketemu dengan orang tua kita, atau ketemu dengan hal-hal yang menyenangkan itu ya. Jadi disosiasi ini tidak buruk ya. Jadi tergantung dari bagaimana kita menyikapinya ya. Oke, lanjut. Nah ini nih indication of dissociation ya. Di sini indikasi dari disosiasi. Di sini ada gejala, kemudian ada sebabnya ya. Gejalanya misalnya di sini tubuh menjadi kaku, sebabnya adalah kebingungan. Kemudian respon lambat saat berbicara, sebabnya bisa menjadi miskomunikasi ya. Kemudian merasa segalanya begitu lambat atau cepat, yaitu di sini adanya pengalaman derealisasi. Pengalaman derealisasi ya. Jadi pengalaman yang tidak nyata. Kemudian di sini dahi sering berkedut saat cemas ya. Sebabnya apa? Mengingat trauma, tak dapat fokus pada pikiran, kemudian blank ya pikirannya. Kemudian mata sering berkedip. Itu di sini sebabnya apa? Bisa jadi jatuh tersungkur saat ada ledakan ya. Di sini di bukunya di dalam bukunya Glenn ini di sini contohnya jatuh tersungkur saat ada ledakan ya. Oke. Jadi materi hari ini tentang PTSD saya kira cukup sekian ya.
Selanjutnya nanti ini kan tadi sudah chapter 1 dan chapter 2 ya. Jadi dalam bukunya Glenn ini The Post Traumatic Stress Disorder ini ada 8 chapter. Jadi nanti akan saya berikan secara bertahap ya. Jadi ini udah chapter 1 dan chapter 2. Selanjutnya nanti video selanjutnya adalah chapter 3 dan 4 ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.